Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu. Ya, kita akan belajar bagaimana kita melakukan penyusunan perangkat ajar berbasis aplikasi atau paparasi. Baik Bapak Ibu, ini adalah sebuah aplikasi sederhana Bapak Ibu ya, yang akan membantu Bapak Ibu bagaimana nanti Bapak Ibu bisa melengkapi administrasi pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan ya. Sebelum kita masuk ke materi Bapak Ibu, di sini ada panduan Bapak Ibu ya, bagaimana nanti kita menggunakan aplikasi ini ya. Ini sudah dijelaskan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa membacanya ya, misalkan pada nomor 1 buka pada datasheet utama ya. Nanti ada datasheet utama ini di mana nanti di sini yang kedua kita mengisikan data utama tentang nama sekolah, alamat, website, sampai nama kepala sekolah dan waka kurikulum ya. Kemudian ada identitas guru dan mata pelajaran. Silakan nanti diisikan di situ nama gurunya dan mata pelajaran yang diampunya. Kemudian di sini ada kolom semester Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti bisa mengisinya. Misalkan kalau di kelas 10 itu diisi semester 1 dan semester 2. Kalau di kelas 11 berarti nanti semester 3 dan semester 4. Kalau di kelas 12 berarti semester 5 dan semester 6. Nanti pengisiannya ada 2 kolom Bapak Ibu ya, tadi 2 kolom yang berbeda, tidak 1 kolom. Jadi misalkan semester 1, kemudian kolom berikutnya semester 2, seperti itu. Kemudian ada kolom mata pelajaran Bapak Ibu, kita isikan mapel yang kita ampu ya, misalkan di sini dasar-dasar kejuruan atau bahasa Inggris ya, atau bahasa Indonesia atau matematika dan seterusnya. Pada kolom alokasi waktu jam per minggu diisikan sesuai struktur kurikulum berupa alokasi jam per minggunya ya, misalkan bahasa Inggris itu 4 jam ya, matematika 4 jam, untuk agama misalkan 3 jam ya. Nah, yang kita isikan adalah jumlah jam yang ada di struktur, bukan jumlah total jam mengajar kita dalam 1 minggu itu berapa ya. Misalkan kita dapat 4 kelas mengajar bahasa Inggris, berarti nanti dalam 1 minggu ada 16 JP ya. Tapi yang kita tuliskan adalah 4 JP-nya. Kemudian pada kolom administrasi kelas diisikan sesuai dengan kelas yang diampu, misalkan kelas 10 atau kelas 11 atau kelas 12 gitu ya. Pada kolom konsentrasi keahlian dituliskan konsentrasi keahlian yang diampu, misalkan TKR, TKJ, TKB, dan lain-lain. Dan kemudian setelah itu selesai Bapak Ibu di data utama, kita masuk pada data siswa ya. Dan nanti kita mengisikan apa saja yang ada di data siswa, yaitu nomor induknya, kemudian nama siswanya, kemudian kelasnya ya, dan jurusannya apa ya, seperti itu. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa untuk aplikasi ini hanya bisa digunakan pada satu mapel untuk satu jenjang Bapak Ibu ya. Boleh lintas jurusan, misalkan kita mengajar agama misalkan ya, kita mengajar di TPSM, di TKJ. Kalau ini sama di kelas 10, maka kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk kelas 10, baik itu untuk TKR ataupun untuk TKJ atau untuk TSM ya. Tapi kalau sudah beda mapel dan beda kelas, maka ini tidak bisa digunakan. Bagaimana kalau kita mengajar kelas 10 dan kelas 11? Maka di copy aja lagi Bapak Ibu ya aplikasi ini. Kita copy untuk kita gunakan yang di kelas 12-nya. Oke, itu ya Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke data utama Bapak Ibu ya. Nah, misalkan di sini Bapak Ibu ya, nama sekolah SMK Raden Patah ya. Dan ini nama jalan, kemudian kota provinsi, kode pos, ini kita isikan Bapak Ibu ya. Kemudian telepon, websitenya, emailnya, NSS-nya ini juga harus diisikan Bapak Ibu ya, supaya data kita tidak kosong. Selanjutnya kita isikan nama kepala sekolahnya, NIP-nya berapa, dan nama waka kurikulum serta NIP-nya, dan teks yang ada di sekolah. Nah, ini data utama ya, kita isikan lengkap, selengkap-lengkapnya. Kemudian masuk ke data guru, misalkan di sini gurunya Bapak Suwoyo Eskom. Kemudian kalau misalkan di sekolah Bapak Ibu mengeluarkan nomor induk guru untuk sekolah tersebut, boleh diisikan di sini.
Kemudian mata pelajarannya adalah dasar-dasar kejuruan. Tahun pelajarannya 2023-2024, semester 1 dan semester 2 karena kelas 10. Kalau nanti kelas 11 ya nanti semester 3, ini semester 4 ya. Karena ini kelas 10 maka kita tulis kelas semester 1 dan semester 2 dengan kolom yang berbeda. Kemudian untuk dasar kejuruan ini adalah waktunya 12 JP Bapak Ibu ya. Nah, 12 JP nanti untuk pengaturan jadwalnya bagaimana? Apakah 66 atau 444 ya. Nah, itu nanti bisa menjadi kewenangan dari sekolah. Kemudian administrasi kelas 10 konsentrasi segalanya adalah DKP ya. Nah, oke Bapak Ibu ini ya data utama dan data guru ya. Data utama tentang data sekolah, kemudian data guru, nama guru dan mapelnya. Kemudian kita lihat di sini Bapak Ibu ini ada daftar isian, perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan evaluasi ya. Kita lihat dulu di daftar isian Bapak Ibu ya. Pertama kita lihat cover ya. Nah, ini covernya Bapak Ibu. Tadi kita sudah mengisikan di data isian, maka di sini akan terisi ya. Mulai dari provinsi, nama sekolah, NSS, NPSN, jalan, email dan seterusnya. Nah, kemudian di sini adalah judul cover kita perangkat mengajar, kegiatan peran guru. Kemudian di sini ada logo. Logo ini bisa Bapak Ibu ganti ya. Kalau misalkan di sekolah Bapak Ibu punya logo sekolah, silakan nanti ini diganti dengan logo sekolahnya. Kemudian di sini ada nama dari pengajarnya ya. Sudah kita isikan tadi, sudah ngeling di sini Bapak Ibu ya. Kemudian program DKP dasar kejuruan mapelnya kelas 10. Oke ya. Jadi ini yang untuk cover ya. Jadi kita sudah membuat covernya Bapak Ibu ya. Kemudian kita kembali ke home Bapak Ibu ya. Kita klik home. Nah, kita kembali ke daftar isian. Setelah cover adalah data siswa. Nah, data siswa ini mengisikan ini Bapak Ibu ya. Kita isikan kelasnya ya. Misalkan 10 D K T1 ya. Dan di sini kita tuliskan nomor induknya Bapak Ibu ya. Untuk kelas 10 misalkan kalau belum ada nomor induk dikosongi dulu enggak apa-apa Bapak Ibu langsung ke nama ya. Silakan nanti di sini diketikkan namanya misalkan Abdul gitu ya. Abdul, kemudian ada Budi dan ada Cahyono. Kemudian ada Dani ya. Ada Dani. Kemudian ada Eka. Ada Farida dan seterusnya Bapak Ibu ya. Silakan nanti diisikan. Ini kita sudah nggak mengisi yang untuk nama guru dan nomor induk guru Bapak Ibu ya. Ini sudah otomatis terisi nama guru dan mata pelajarannya. Nah, kalau misalkan nanti kita hanya ngajar di kelas ini untuk kelas lain mungkin mapel berbeda, kita bisa tuliskan di sini Bapak Ibu ya. Misalkan bahasa Inggris ya. Nah, silakan nanti ke bahasa ini. Untuk mapel yang lain misalkan Bapak Ibu ya, kita bisa isikan di sini tadi dasar-dasar kejuruannya itu lebih dasar kejuruan. Nah ini sudah muncul semua Bapak Ibu. Oke ini dasar-dasar kejuruan, nanti mapelnya banyak ya, kita akan melihat elemennya, tapi kita tulis saja dasar-dasar kejuruan ya. Oke, ini untuk misalkan kalau ada lagi DKP 2 silakan nanti tulis di sini Bapak Ibu ya. Nomor induk kemudian namanya ya. Nah, kalau misalkan kita punya kelas DKP 3 misalkan, nah tulis lagi di sini Bapak Ibu ya. DKP 3. Nomor induk siswa namanya siapa silakan ditulis. Ini sudah kita sediakan Bapak Ibu ya. Untuk jumlah kelasnya itu saya sediakan sampai 10 kelas ya. Silakan Bapak Ibu nanti kalau kelasnya banyak bisa diisikan semuanya di situ.
Oke, kita kembali ke home lagi ya Bapak Ibu ya. Ke home. Nah, kemudian kita lihat kalender. Ya. Kita lihat kalender pendidikan. Nah, ini adalah tampilan dari kalender pendidikan yang dari provinsi ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan di sekolah Bapak Ibu juga membuat kalender kegiatan di sekolah, bisa nanti dipadukan dengan kalender yang ada di provinsi ya. Silakan nanti diisikan kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu rencanakan selama 1 tahun ke depan ini. Nah, ini ada keterangan-keterangannya Bapak Ibu, ada libur umum, libur hari besar ya, libur semester, libur pemulaan puasa dan seterusnya. Ya, ini kegiatan-kegiatannya Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk kalendernya yang kalender utama, kemudian nanti di sini juga ditampilkan juga per bulannya Bapak Ibu ya. Misalkan di bulan Juli, bulan Juli itu ada berapa minggu? Nah, kalau yang hitam ini tidak ada, berarti kita tinggal melihat di sini, berarti ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 minggu ya. Kemudian untuk yang Agustus berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 minggu. Kenapa ini kita hitung 5? Karena yang efektif ini lebih banyak dari yang tidak efektif. Berarti nanti untuk bulan depannya ini kita ambil ke sini. Ya, jadi di Agustus hingga November nanti ini hanya tinggal 4 minggu. Kemudian untuk Oktober juga kita hitung 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk November, nah November ini juga kita hitung 1 karena ini lebih banyak Bapak Ibu ya. Nah, efektif. Kemudian ini minggu kedua, minggu 3, 4, 5. Nah ini kita masukkan di sini Bapak Ibu, karena ini hanya 2 ya, kita anggap sudah masuk di sini tadi minggu di November, sehingga Desembernya tinggal hanya 1, 2, 3, 4. Juga seterusnya Bapak Ibu ya, untuk bulan-bulan berikutnya Januari, Februari sampai Juni ya. Oke, ini untuk kalender pendidikan. Silakan Bapak Ibu nanti bisa menambahkan mungkin jadwal kegiatan yang sudah Bapak Ibu susun di sekolahnya masing-masing. Kita kembali ke home, kita lihat jadwal Bapak Ibu ya. Nah, misalkan di sini Bapak Ibu, tadi Pak Woyo itu jamnya 12 ya. 12 itu misalkan dijadwalkan 6 jam 6 jam. Maka dalam 1 minggu ini 12 jam itu dibagi menjadi 2 pertemuan. Karena nggak mungkin kan 12 jam itu langsung 1 hari, karena jam kita di sini hanya 10. Apalagi kalau ada sekolah yang 6 hari kerja, itu jamnya perharinya hanya 8 jam. Nah, sehingga tidak bisa langsung seluruhnya 12 dilaksanakan. Makanya di sini mungkin dibuat 6. Misalkan pada hari Senin yang kita buat upacara. Nah, nanti untuk jam-jamnya Bapak Ibu juga bisa menyesuaikan sesuai dengan kondisi sekolahnya. Nah, setelah upacara berarti ini kita mulai jam kedua. Nah, 3 jam, 6 jam, 1, 2, 3, kemudian ini istirahat, dilanjutkan 4, 5, 6. Nah, kemudian jadwal berikutnya ternyata di kelas yang sama, di DKP 1 itu hari Kamis. Hari Kamis juga kita isikan 6 jam. 1, 2, 3, 4, istirahat, ini 5, 6. Oke. Itu ya Bapak Ibu. Bagaimana kita menata jadwal kita. Ingat ini jadwal kita Bapak Ibu, bukan jadwal sekolah. Jadwal maplok kita aja. Kalau misalkan Pak Woyo misalkan memegang 3 kelas ya, nanti hari apa saja di sini. Hari apa saja gitu ya. Oke. Kemudian setelah jadwal selesai kita kembali ke home ya. Jadwal selesai kita lihat RPE Bapak Ibu ya. RPE. Nah, ini kita kosongkan dulu. Kita kosongkan dulu. Oke. Kita lihat di bulan Juli ya. Nah, bulan Juli tadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu,
itu ada libur semester genap ya. Sehingga mulainya itu dimulai tanggal 17 Juli. Oke, coba kita lihat di mingguannya ya. Ada di sini ada 4 minggu. Minggu pertama, kedua, ketiga, keempat. Minggu 1 dan 2 ini adalah masih libur semester ganjil. Kemudian masuk tanggal 17 ini kita malah ada MPLS ya. Kemudian dilanjutkan berjusa. Sehingga di minggu ini itu jamnya tidak efektif Bapak Ibu. Sehingga kalau kita lihat di sini untuk jam efektifnya itu adalah 4 minggu, tidak efektifnya itu 3 ya, tinggal 1 yang efektif. Apa tadi? Yaitu ada libur semester genap dan MPLS ya. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian di Agustus, coba kita lihat di Agustus. Nah, Agustus ini ada terhitung 5 Bapak Ibu ya. Nah, 5. Kita lihat di kalender utamanya ada kegiatan tidak di Agustus ini. Kalau kita lihat di kalender ini pada bulan Agustus ini tidak ada kegiatan sama sekali Bapak Ibu ya. Nah, tapi ketika kita melihat di sini Bapak Ibu ini ada tanggal 17. Nah, ini ada peringatan-peringatan mungkin di sekolah Bapak Ibu mengadakan kegiatan peringatan 17. Anggap aja ini menjadi minggu yang tidak efektif. Maka nanti di sini jumlah minggunya 5, tidak efektif 1. Untuk apa? Untuk peringatan 17 Agustus. Kemudian untuk September ya. September kita lihat. Di sini tadi sudah masuk ke minggu ini karena hanya 2. Maka kita hitung mulai dari minggu 1, 2, 3, 4. Ada 4 minggu. Ada 4 minggu. Kemudian semuanya efektif ya, tidak ada yang terganggu. Hingga tetap 4. Kemudian di Oktober kita lihat Oktober ini juga 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat di Oktober ini ada apa? Oktober ya. Nah, ini adalah kegiatan tengah semester PTS ya. Itu tercatat di situ 3 hari. Apakah pelaksanaan Bapak Ibu setelah 3 hari ya? Nah, mungkin 1 minggu ya. Sehingga untuk 1 minggu ini kita anggap saja menjadi minggu tidak efektif. Minggunya 4, tidak efektif 1. Ini adalah PTS ya. Kemudian di November kita lihat kalender pendidikannya. Untuk November ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 minggu Bapak Ibu ya. Ada 5 minggu. Nah, kita lihat di sini berarti kita tulis 5 minggu. Apakah ada kegiatan di bulan November? Kalau kita lihat di November tidak ada kegiatan sama sekali. Kita lihat di kalender utamanya untuk November. Nah, tidak ada kegiatan terganggu. Sehingga di sini tetap untuk efektifnya 0 sehingga tetap 5. Kemudian kita lihat di Desember. Nah, Desember ini ada kegiatan enggak ini yang mulai adalah libur hari besar ya. Nah, coba kita lihat di mingguannya ini Bapak Ibu Desember ya. Nah, Desember ini mulai 21 Desember hari efektif ya. 2 Desember semester gasal ya. Ini tanggal 22 sampai 30. Ini sudah masuk libur semester genap. Ya. Berarti Bapak Ibu kita melakukan UAS itu di minggu kedua. Ya. Sehingga hanya tinggal 1 minggu yang efektif. Ya. Berarti ini Desember ini ada 4 minggu. Tidak efektifnya 3.
itu dilakukan untuk pelaksanaan UAS dan semester ganjil, libur semester ganjil. Oke Bapak Ibu, sehingga jumlah minggunya mulai Juli sampai Desember itu 36, tidak efektif 8, efektifnya 18. Sehingga di sini jumlahnya menjadi 216 JP ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa melanjutkan untuk menghitung yang semester 2 atau semester genap di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, berapa untuk yang Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Juni. Nah, nanti di sini ketemu berapa minggu ya. Kali jumlah JP-nya tadi itu kalau yang dasar-dasar tadi adalah 12 ya. Nah, nggak tahu nanti ketemu berapa di sini, apakah juga 18 gitu ya untuk minggunya. Nah, silakan nanti dicek lagi. Oke, kita kembali ke home Bapak Ibu ya. Kita sudah menyelesaikan di daftar isian mulai cover, data siswa, kalender akademik, jadwal, dan RPE ya, rencana pekan efektif. Mungkin ini dulu Bapak Ibu ya. Kita cukupkan sampai di sini. Bapak Ibu bisa untuk mulai memasukkan data-data itu, kemudian menghitung RPE Bapak Ibu di semester 1 dan semester 2. Baik, terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada kesulitan bisa langsung melalui WA Group Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.